Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil jabbaril qahar, alhamdulillahil ghafaris sahtar, wassalatu wassalamu ala nabiyyil muhtar wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama kami muliakan, kami hormati segenap para alimin ulama, para tuan-tuan guru, para orang-orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid As-Sahal yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya, sehat? Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya punya keyakinan dalam benak hati saya, Bapak Ibu, sejak tadi awal saya datang sampai sekarang saya berdiri di sini, saya punya keyakinan pasti muncul banyak pertanyaan dalam benak hati Bapak dan Ibu semua, siapalah penceramah kita malam hari ini. Betul Pak Bu? Karena ini orang kalau dilihat dari senyum manis orangnya, tapi seolah asing di pelopak mata. Maka bak kata pantun Bapak Ibu, ence adik pandai menari suka melukis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naim Zubairi, orang yang manis kumisnya tipis. Kumis tipis saja Bu, kalau jenggot memang belum tumbuh dia. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah diamanahkan oleh Forum Komunikasi Mubaligh FKM Kota Tanjung Pinang, bahwasanya malam hari ini mubaligh diminta menyampaikan tausiah dengan tema i'tikaf dan qiyamul lail sebagai sarana menyongsong mendapatkan Lailatul Qadar. Maka insyaallah itulah kajian kita malam hari ini. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir, insyaallah saya ceramah tidak akan panjang lebar, karena di mana-mana tempat Bapak Ibu saya ceramah tidak pernah panjang, tidak pernah lebar. Asal saya lihat ada dua jamaah ibu-ibu menguap, saya tutuplah ceramah saya. Maka Ibu kalau saya mau tutup agak-agak nguap saja Bu ya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mungkin durasinya singkat, saya mungkin tidak akan membahas tentang iktikaf dan qiyamul lail pada konsep-konsep yang teoritis, tapi insyaallah saya akan membahas pada gambaran-gambaran umum, gambaran-gambaran besar, namun semoga tidak mengurangi esensi daripada materi yang diamanahkan kepada kami. Bapak dan Ibu yang dimuliakan dari Allah Subhanahu wa taala, salah satu kenikmatan terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita hari ini adalah kita semua dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah Bapak dan Ibu, menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan satu kenikmatan yang besar, satu kenikmatan yang agung, satu kenikmatan yang diidam-idamkan, diingin-inginkan oleh umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak sekali penyampaian demi penyampaian yang disampaikan oleh para guru-guru mulia kami, bahwasanya para nabi-nabi terdahulu bukan hanya umatnya Bapak dan Ibu, tapi nabi-nabi terdahulu mereka semua itu pernah bercita-cita, pernah berniat, bahkan sampai berdoa kepada Allah agar dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam kitab Nasihul Ibad dijelaskan, Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam pernah merasa iri Bapak Ibu kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Bapak dan Ibu semua ini. Kenapa demikian? Karena umat Nabi Muhammad ini diberikan begitu banyak sekali kemuliaan-kemuliaan, keistimewaan-keistimewaan yang tidak pernah Allah berikan kepada umat-umat terdahulu, umat-umat sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, tapi kan umat-umat terdahulu itu usianya bukan main panjang sekali. Ada yang 1000 tahun, ada yang 950 tahun, ada yang 900 tahun. Sedangkan umat Nabi Muhammad itu hanya 60 sampai 70 tahun saja Bapak Ibu. Bahkan kadang-kadang umur 40 kolesterol udah naik. Bahkan saya usianya masih 24 tahun Bapak Ibu, tapi kemarin periksa, kata dokter, Ustadz hati-hati kolesterolnya, jangan kebanyakan minum kopi Ustadz, asam lambungnya bahaya. Kenapa ini umat durasi hidupnya singkat, durasi hidupnya pendek, tapi meskipun durasinya singkat, durasinya pendek, ada begitu banyak kemuliaan-kemuliaan, momentum-momentum yang diberikan oleh Allah kepada umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad,
yang tidak pernah Allah berikan kepada umat-umat terdahulu. Umat Nabi Muhammad, manakala dia berbuat satu kebaikan saja, maka manakala ada momentum kebaikan, salah satu momentum pelipat gandaan amal bagi umat Nabi Muhammad SAW itu terjadi di bulan Ramadan. Dan ada satu malam yang dijanjikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang mana banyak usia manusia tidak sampai 1000 bulan, tapi mana kala dia mendapatkan Lailatul Qadar, dia mendapatkan pahala, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah 1000 bulan kemuliaan, lebih baik daripada 1000 bulan. Untuk mendapatkan Lailatul Qadar tersebut, salah satu jalan yang bisa dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW dengan melakukan dua amalan. Yang pertama i'tikaf, yang kedua qiyamul lail. Itulah dua jalan untuk mendapatkan Lailatul Qadar, satu waktu, satu malam yang penuh dengan kemuliaan yang diberikan hanya untuk umat Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama jika kita berbicara tentang iktikaf Bapak Ibu, iktikaf ini kalau kita lihat pada pengertiannya secara bahasa, iktikaf itu berasal dari akafa, yang bermakna berdiam diri di satu tempat. Menurut para ulama, pengertian iktikaf secara bahasa berdiam diri di satu tempat, yang mana tempatnya ini bebas saja Bapak Ibu. Mau tempatnya dalam tempat yang baik atau tempat yang buruk, selama dia berdiam diri itu namanya iktikaf. Mau di masjid, mau di kedai kopi, mau di kafe, mau di pasar, kalau berdiam diri secara bahasa itu namanya iktikaf. Maka ibu-ibu mulai besok hati-hati Bu, kalau nelpon bapak, misalnya bapak jam 12 belum pulang ke rumah, telepon, ayah lagi di mana, jam 12 kok belum pulang. Mohon maaf ibu, ini ayah lagi iktikaf. Iktikaf kok ada suara dangdutnya. Nah, itu berarti iktikafnya iktikaf secara bahasa saya Bapak. Sedangkan secara istilah, secara syariat Islam, iktikaf itu bermakna, iktikaf itu adalah berdiam diri di dalam masjid disertai dengan niat tertentu. Jadi kalau dalam syariat lebih dikecilkan lagi, yang namanya iktikaf itu menurut Islam, menurut syariat, menurut istilah, berdiam diri di satu masjid disertai dengan niat tertentu. Nawaitul i'tikaf fil masjid lillahi ta'ala. Manakala seseorang berdiam di masjid ada niat tertentu untuk i'tikaf, maka itu baru bisa disebut dengan i'tikaf pada terminologi secara syariat Islam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika berbicara tentang i'tikaf, banyak para ulama memberikan pendapat demi pendapat, pengetahuan demi pengetahuan, kajian demi kajian mengenai i'tikaf. I'tikaf ini Bapak dan Ibu, durasi waktu panjangnya para ulama ada beberapa macam, ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama bersumber dari hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abbas radhiyallahu an, yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu setiap masuk bulan Ramadan pasti melakukan i'tikaf di 10 malam terakhir. Ini sekarang kita berada di 21 Ramadan, maka kalau mau ambil pendapat yang pertama, sunnah yang pertama, Nabi Muhammad i'tikaf dimulai dari 21 Ramadan sampai akhir Ramadan, 10 malam terakhir. Atau ada pendapat lain yang mengatakan di akhir-akhir hayat kehidupan Nabi Muhammad itu iktikafnya lebih panjang Bapak Ibu. 20 hari terakhir di bulan Ramadan Nabi Muhammad iktikaf. Kalau pendapat yang pertama tadi dari Sayyidina Abbas 10 hari terakhir bulan Ramadan, pendapat yang kedua di akhir-akhir kehidupan Nabi Muhammad, lebih hebat lagi, Nabi Muhammad 20 hari terakhir di bulan Ramadan. Ada lagi pendapat yang ketiga, pendapat dari Imam Malik. Imam Malik mengatakan seseorang itu bisa dikatakan dia iktikaf manakala dia berdiam diri di dalam masjid selama 24 jam. Jadi kalau 24 jam dalam masjid ada niatnya, itu baru namanya iktikaf menurut pandangan Imam Malik. Sedangkan menurut Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan seseorang yang berdiam diri di dalam masjid disertai dengan niat tertentu dengan durasi lebih lama dari satu kali ruku. Satu kali ruku itu subhana rabbil azimi wa bihamdi, subhana rabbil azimi wa bihamdi, subhana rabbil azimi wa bihamdi. Jika lebih lama dari satu kali ruku, maka seseorang itu telah dihitung telah beriktikaf.
secara syariat. Itu menurut Imam Syafi'i. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua pasti setuju dengan pendapatnya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas iktikaf ini dipergunakan untuk apa? Untuk melakukan aktivitas kebaikan demi kebaikan, ibadah demi ibadah. Salah satunya adalah melakukan qiyamul lail, salat malam. Ramadan ini disebut juga dengan Syahrul Qiyam, bulan untuk banyak-banyak bersujud, banyak-banyak ruku, banyak-banyak mendirikan solat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di 10 malam terakhir ini Bapak dan Ibu, semua para ulama sepakat bahwasanya bersumber berkaca pada Nabi Muhammad, para ulama bersepakat di 10 malam terakhir ini memang kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengharapkan Lailatul Qadar, malam yang penuh berkah, malam yang penuh kemuliaan, haruslah diisi dengan beriktikaf dan mendirikan sebanyak-banyaknya solat kepada Allah Subhanahu wa taala. Solat yang wajib tentu jangan tinggal, solat maghribnya, solat isaknya, solat subuhnya. Dalam satu riwayat Nabi katakan, orang yang solat isak secara berjamaah maka dia seolah-olah telah melakukan solat separuh malam. Dan siapa orang yang solat subuh berjamaah di masjid, maka seolah-olah ia telah solat seperti orang yang solat sepanjang malam. Maka isaknya berjamaah, subuhnya berjamaah, ditambah solat tarawihnya, ditambah solat witirnya, ditambah tahajudnya, ditambah solat hajatnya, ditambah solat taubatnya, dan banyak lagi solat demi solat. Kita hidupkan malam dengan bersujud, dengan ruku', dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali mungkin demikian apa yang dapat kami sampaikan. Karena memang banyak orang berkata Bapak Ibu, hendak berjalan ke negeri seberang untuk menjadi seorang murid. Kultum Ramadan tak boleh panjang, nanti dimarah pengurus masjid. Maka tak boleh panjang Bapak Ibu. Tapi sebagai penutup Bapak Ibu, saya ingin, sejatinya untuk hadir di Masjid As-Sahal ini Bapak Ibu merupakan satu kesenangan tersendiri bagi saya. Saya teringat beberapa bulan yang lalu, kira-kira Januari atau Desember, saya lupa pastinya, tapi waktu itu saya pernah khutbah di Masjid Al-Falah di Teluk Keriting Bapak Ibu. Masjid Al-Falah Teluk Keriting itu di belakang SMA 5. Jadi setelah saya khutbah Jumat, saya punya kebiasaan kalau di Al-Falah itu, setelah khutbah saya ngobrol dulu sama pengurus, ada makan-makan kue, ada minum kopinya. Jadi setelah makan, setelah minum kopi, saya keluar, tiba-tiba di parkiran itu ada satu orang bapak-bapak nunggu saya. Ketika saya dekati, beliau salaman sama saya, beliau bilang, "Ustadz, saya Pak Gatot, pengurus Masjid As-Sahal." Dia bilang sama saya suka dengan ceramah Ustadz, nanti suatu waktu saya pasti akan bawa Ustadz ke Masjid As-Sahal, kata beliau. Lalu saya cerita sama Pak Darman setelah saya jumpa sama Pak Darman. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, beberapa hari sebelum Ramadan, saya khutbah lagi di Masjid Nurul Hikmah di Batu 12. Saya jumpa sama Pak Darman. Pak Darman cerita sama saya, "Ustadz, Pak Gatot pengurus Masjid As-Sahal sudah lebih dulu mendahului kita." Maka saya tadi dari rumah saya niat datang ke sini Bapak Ibu. Saya hanya niat menunaikan janji saya pada beliau bahwasanya saya pasti akan datang ke Masjid As-Sahal, dan malam ini saya datang ke Masjid As-Sahal. Insyaallah beliau orang baik, orang soleh, orang alim. Kita doakan semoga beliau dikumpulkan di tempat perkumpulan yang paling baik, yakni surganya Allah, dan bersama manusia terbaik Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali mungkin demikian apa yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.